Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Raja Sawardana. Di sini saya akan membahas tentang ilmu ma'anil hadis, ilmu mukhtaliful hadis, dan ilmu ilal hadis. Objek kajian dalam ilmu ma'anil hadis ada dua. Yang pertama, objek material, itu bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa objek materi ilmu ma'anil hadis adalah redaksi hadis-hadis Nabi. Kedua, objek formal, yaitu objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang sebuah objek material tersebut. Nah, objek formalnya tersebut yaitu matan atau redaksi hadis tersebut. Yang selanjutnya, faktor pendukung dalam ilmu ma'anil hadis yang sangat diperlukan. Yang pertama, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud bisa disebut dengan ashabul hadis, ilmu yang mengkaji tentang latar belakang suatu hadis. Kedua, ilmu tawarikhul mutun. Ilmu tawarikhul mutun ini ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis. Ketiga, ilmu al-lugha. Ilmu al-lugha ini membahas tentang kaidah tentang bahasa Arab dan lainnya. Keempat, hermeneutik. Hermeneutik ini cenderung memahami hadis dengan mengkaji hadis sebagai produk lama yang dapat berdialog secara mudah, dipahami dan logis terhadap seorang yang terus mengalami sepanjang berjalannya zaman, agar untuk mempertemukan keinginan masa lalu dan masa kini, sehingga hadis menjadi lebih bermakna. Beberapa penyakit dalam suatu hadis yang bisa menyebabkan hadis tersebut menjadi tidak sahih. Pertama, memarfu'kan hadis yang mursal. Contoh hadisnya dari Qaisah bin Uqbah bersama Sufyan, Khalid bin Qazda'i, Asim dan Abu Kilabah, diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi, yang artinya sekasih-kasih umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar, sekeras-keras umat dalam melakukan ketentuan Allah adalah Umar, sebenar-benar umat yang malu adalah Uthman, sefasih-fasih orang untuk membaca kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab, sepintar-pintar orang dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit, dan sepandai-pandai orang dalam hal haram dan halal adalah Mu'az bin Jalal. Seorang perawi yang bernama Habisyah, dia mengaku menerima hadis dari Sufyan, dari Khalid al-Azzani, dari Asim, dari Abu Kilabah, dan yang terakhir dia mengatakan menerima dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebenarnya yang menerima hadis ini adalah sahabat Nabi, yaitu yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dari At-Tirmidzi mutakhrijnya melalui sanad Sufyan bin Waqi', Umar bin Abdurrahman, Dawud al-Atta, Amr, Qatadah, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jelaslah sekarang sahabat Abu Kilabah menggugurkan atau mengirsalkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dua, mewahamkan sanad yang mahfud. Contohnya hadis yang ditakhrij oleh Al-Ashkari yang bersanad Zuhair bin Muhammad, Utsman bin Sulaiman dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur pada waktu salat maghrib. Adapun hadis ini ditakhrij oleh Al-Ashkari dengan sanad Zuhair bin Muhammad, Utsman bin Sulaiman dari ayahnya. Sedangkan menurut para muhaditsin, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jubair bin Mut'im. 3. Meriwayatkan secara an-ana suatu hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan melalui Yunus dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari seorang laki-laki Ansar yang mengatakan, konon orang-orang Ansar bersama-sama dengan Rasulullah SAW pada suatu malam, tiba-tiba beliau kejatuhan bintang, melihat bintang jatuh hingga kesilauan. Hadis yang melalui periwayatan Yunus yang diterima dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al-Husain yang mengatakan bahwa Ali menerimanya dari orang Ansar ini adalah ma'lul. Dalam hadis ini terdapat i'lad, yaitu Yunus yang menggugurkan seorang sanad yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian dia meriwayatkan menggunakan kataan dari, pada sebenarnya hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. 4. Melawani pengisnadan rawi yang lebih thiqah. Contohnya hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu yang bertanya pada Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat memfasihkan kami? Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah dari Ali bin Al-Husain bin Waqid dari ayahnya, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis mahfud dan dilawani sanadnya.
Sedangkan hadis yang diriwayatkan Ali bin Khashram dari Ali bin Al-Husain bin Al-Waqib dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah hadis yang ma'lul. Ilalnya terletak pada Ali bin Al-Khashram yang menyandarkan periwayatannya dengan mengatakan hadatsana Ali bin Husain bin Waqib balawani an Umar bin Khattab, telah cerita padaku Ali bin Husain bin Waqib telah sampai kepadaku dari Umar. Kata hadatsana itu memberikan pemahaman kepada kita kepastian pertemuan antara rawi dengan guru. Mentadlis isnadkan hadis yang mahfud. Contoh hadisnya sebagai berikut. Qanan Rasulullah SAW bila berbuka di sisi suatu kaum, beliau bersabda kepada mereka, di sampingmu orang-orang yang berpuasa ikut berbuka, orang-orang yang baik ikut menikmati makananmu, dan para malaikat membawa rahmat turun menyampaikan rahmat. Illat yang terdapat pada hadis ini adalah pada Yahya bin Kathir. Sebenarnya ia mendengar dari orang Basrah yang bernama Amr bin Zabib. Meskipun Yahya bin Kathir banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, namun hadis ini tidak ia terima dari Anas bin Malik. Pembacakan pemerintahan inilah yang menjadikan cacat hadis itu. Ilmu mukhtaliful hadis. Secara bahasa, kata mukhtaliful adalah isim fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih. Sedangkan secara istilah, ilmu mukhtaliful hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang nampak saling bertentangan lalu mengkompromikannya antara keduanya atau diunggulkan oleh satu. Di antara faktor yang menyebabkan hadis menjadi bertentangan itu ada 4 poin. Yaitu faktor internal, yakni menyangkut internal dan redaksi teks hadis tersebut. Kalau kontradiksi terjadi biasanya karena ada ilat yang menyebabkan hadis tersebut lemah. Kedua, faktor eksternal, faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan kepada siapa beliau berbicara. Ketiga, faktor metodologi. Keempat, faktor ideologi. Untuk menyelesaikan beberapa hadis yang bertentangan, di sini ada 4 metode, yaitu al-jamu' wa taufiq, kompromi, al-nasakh, penghapusan, al-tarjih, pengunggulan, al-tawaqquf, penundaan. Yang pertama, al-jamu' wa taufiq, kompromi. Cara ini dilakukan jika salah satu hadis bersifat khusus. Hadis yang bersifat khusus tersebut mengkhususkan hadis yang umum. Cara lainnya adalah menakwilkan salah satu hadis yang berlawanan dengan syara, sedangkan hadis lainnya sesuai dengan syara. Contoh dari al-jamu' wa taufiq yaitu hadis yang melarang dan memperbolehkan penulisan hadis. An Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la takhtubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Abi Hurairah qala kana rajulun minan nabi ansar yajlisu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayasma'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith fay'jibuhu wa la yahfadhu fashaka dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asma'u minka al-hadith fayu'jibuni wa la ahfaduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asta'in biyaminik wa awma. Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki dari golongan Ansor yang menyaksikan Rasulullah mengucapkan hadis tetapi ia tidak hafal. Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Abu Hurairah dan ia memberikannya. Laki-laki itu kemudian mengadu kepada Rasulullah tentang hafalannya yang minim. Nabi bersabda, bantulah hafalanmu dengan tanganmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ulama mengompromikan hadis-hadis yang bertentangan itu dengan mengkhususkan yang umum. Larangan penulisan hadis ditunjukkan bagi orang yang kurang ahli dalam penulisan karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Sementara itu, sahabat yang ahli dalam menulis dan tidak ada kekhawatiran akan tercampur dengan Al-Quran seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau tidak dilarang untuk menulis hadis tersebut. Al-Bukhari juga berpendapat hadis larangan yang penulisan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri adalah hadis yang mauquf. Tidak hanya itu, semua hadis yang melarang penulisan hadis berkualitas dhaif sehingga kurang untuk dijadikan hujjah. Dengan demikian, penulisan hadis diperbolehkan, bahkan diperintahkan dan rangka menjaga hadis sebagai sumber syariat. Inilah yang disepakati para ulama. Kedua, al-nasakh, penghapusan. Jika al-jamu' wa taufiq tidak dapat dilakukan,
ditetapkan bahwa hadis yang datang belakangan menasak hadis yang lebih dahulu. Contohnya, la ya'kulunna ahadukum min nusukihi ba'da thalathin. Janganlah salah seorang di antara kalian memakan daging korban setelah 3 hari. Hadis riwayat Al-Syafi'i. An Nubaisyata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kunta nahaitukum an luhumi al-adahi fawqa 3 ayyamin faqulu wa adkhiru. Dari Nubaisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari, tetapi sekarang makanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Nasa'i. Pertama, melarang menyimpan daging kurban selama lebih dari 3 hari. Hal ini kemudian dinasakh oleh hadis kedua. Yang ketiga, al-tarji, pengunggulan. Jika salah satu hadis yang bertentangan tidak dapat diketahui apakah datang terlebih dahulu atau belakangan, bisa dilihat dari ketiga, yaitu metode ar-tarji. Tarji ialah pengunggulan salah satu hadis yang dilihat dari segi sanad, matan, atau penguat lainnya. Misalnya dari segi matan mendahulukan makna kebenaran, yaitu man asbaha junuban fala siyama lahu. Barang siapa yang pada waktu subuh mandi junub, tidak sah puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu Ramadan. Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu setelah bersenggama, bukan karena mimpi, yang kemudian berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis pertama menjelaskan bahwa seorang yang tidak mandi junub sebelum waktu subuh tidak sah puasanya. Sebaliknya, hadis yang kedua menjelaskan bahwa Nabi pernah mandi junub pada waktu subuh, kemudian berpuasa Ramadan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromikan karena tidak diketahui hadis mana yang datang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, langkah berikutnya adalah tarjih, yaitu keunggulan salah satu hadis yang lebih kuat. Keempat, al-tawaqquf, penundaan. Al-tawaqquf ini hadis yang ditunda, dihentikan, ditinggalkan atau tidak diamalkan. Hadis ini bermula karena dua hadis yang bertentangan tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, tidak dapat ditarjih. Oleh sebab itu, hadis tersebut dapat ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. Contoh hadis mutawaqqaf, hadis tentang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftahun Alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkurun Bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin wala akhiriha. Aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan. Hadis riwayat Muslim. Lain mengatakan bahwa mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah sebagaimana yang dikatakan oleh Anas pula. Fakanu la yajharuna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah. Demikian, kedua hadis di atas dibiarkan dan tidak diamalkan karena terjadi pertentangan yang berujung tidak dapat diunggulkan. Sementara itu, mayoritas ulama sepakat bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Hanya permasalahannya apakah dibaca jahr bersuara keras atau sir bersuara pelan. Kadangkala Nabi membaca jahr pada sholat jahr atau malam hari dan membaca sir pada sholat sir atau siang hari. Atau bisa jadi membaca sir pada sholat jahr karena menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.